Baik, Pak Yohanes, waktunya 15 menit ya Pak ya. Manfaatkan waktunya dengan baik. Silahkan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya memperlakukan teman-teman di sini sebagai peserta didik di sekolah saya di SD Tangkul. Jadi keadaan kelasnya sebentar, kita ada 20 peserta didik. Anggaplah saja kegiatan kita ini terdiri dari 20 peserta didik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Iya, sudah semangat sekali ya aktivitas pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Iya, puji Tuhan. Semuanya baik-baik saja ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, ya. Syukur kita semua hadir, berarti tidak ada yang berhalangan. Ya, takut saja apalagi situasi dunia sekarang ini yang diinfokan ada corona ini, takutnya ada corona maka tidak hadir. Tapi puji Tuhan semuanya hadir. Oke. Baiknya Bapak akan absen dulu satu persatu ya. Yohanes Rianto ada? Ada Pak. Ada, oke. Bagus ini Pak, jaringan kurang bagus. Julianus ada? Ada Pak. Ya, baik, terima kasih. Hari ini anak-anak tentunya sudah siap ya di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Mungkin Saverius bisa pimpin kita dalam doa. Baik, silakan. Pak, terima kasih. Marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada anak Saverius yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Tapi macamnya itu ke belakang itu ada yang miring-miring duduknya, rapikan dulu ya. Itu Pak, itu Yohanes Rianto itu belum setel dalam itu. Setel dalam dulu. Ya. Siap Pak, siap Pak. Supaya kita mengikuti pembelajaran ini dengan keadaan yang rapi ya. Baik, mengawali pembelajaran kita supaya lebih semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini sebentar, saya minta Francisca bisa memimpin kita dalam menyanyi ya, menyanyi salah satu lagu wajib nasional ya. Kepada Ibu Francisca, silakan pimpin kita dalam menyanyi salah satu lagu wajib nasional. Halo, Ibu Francisca Yuniar. Francisca Yuniar, silakan. Oke, sudah baik. Terima kasih kepada anak Francisca yang sudah memimpin kita di dalam memimpin kita menyanyi ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi salah satu lagu wajib nasional. Sebagai generasi penerus bangsa ini tentunya wajib hukumnya untuk terus berupaya
mempertahankan kemerdekaan yang dulu diperjuangkan oleh para pejuang kita. Jadi kalau dulu ya, pejuang kita itu sudah setengah matinya berjuang demi memerdekakan bangsa dan negara kita ini. Nah, tugas kita sekarang ya, itu wajib untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satu upayanya kita itu adalah kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni kegiatan belajar. Ya. Harapannya tentu kita menjadi generasi penerus bangsa ini yang cerdas dan pintar-pintar. Oke anak-anak, begitu ya. Halo, ini macamnya tidak semangat sekali ini anak-anak ini. Halo, selamat siang, Pak. Ya, harapannya masih pagi nih, ini belum siang kan. Jadi harapannya ya masih semangat ya. Pasti tidak ada yang lapar kan barusan sarapan toh? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kemarin itu kita sudah mengenal tentang yang namanya bilangan pecahan. Ya toh? Masih ingat toh? Julianus masih ingat? Iya Pak. Lupa Pak. Oh, sudah lupa. Baik, tidak apa-apa. Ibu Francisca masih ingat ya pembelajaran tentang Iya Pak. Iya Pak. Selalu ingat ya Pak. Belajar terus. Iya, ya harus bisa dicontohkan. Nggak bisa, Mas. Harus kita mencontohkan itu Francisca ya. Harus belajar sampai di rumah. Ya, oke. Ya Pak. Baik, bilangan desimal itu coba Francisca sebutkan. Apa-apa saja bilangan-bilangan desimal. Bilangan desimal misalnya 3,4, Ya, 0,2 itu Pak. oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu untuk Francisca ini. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita mulai dengan pembelajaran tentang faktor bilangan. Ya, jadi yang kita pelajari selama kurang lebih berapa jam ini ke depan ini sebentar adalah tentang faktor bilangan. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan hari ini itu yang pertama, melalui kegiatan diskusi anak-anak melalui kegiatan diskusi mengidentifikasi gambar yang ditayangkan melalui teks PowerPoint. Jadi anak-anak sebentar bisa menjelaskan pengertian dari faktor dari faktor suatu bilangan. Lalu tujuan berikutnya, melalui kegiatan diskusi mengidentifikasi gambar yang ditampilkan melalui teks PowerPoint, anak-anak dapat menentukan faktor dari suatu bilangan. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi, anak-anak dapat menuliskan aktivitas yang berkaitan dengan konsep bilangan, faktor bilangan secara terperinci. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja saya akan tampilkan kepada anak-anak teks PowerPoint-nya ya. Sudah bisa lihat anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Saya minta satu orang bisa membacakan sambil teman-teman yang lain mengamati dengan saksama teks yang ditampilkan ya. Saya minta anak Pinson coba bacakan. Suara hilang Pak. Halo? Halo? Dia tidak tahu baca Pak. Belum bisa baca Pak. Dia tidak tahu baca, saya saja Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan Julianus. Pentas seni 17 Agustus 2021. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia 17 Agustus Desa Rendenau menyelenggarakan kegiatan pentas seni yang menampilkan tarian adat
mengenai dalam acara ini Sanggar Tari Lawelenggong Desa Rendenau akan menampilkan 2 tim tari yang masing-masing beranggotakan 4 orang dan 6 orang, setiap menampilkan berbagai bentuk gerakan dan formasi yang bervariasi. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ke Julianus ini. Ya, baik anak-anak. Jadi anak-anak tadi sudah mengamati teks yang Bapak sajikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi di dalam teks tersebut itu menceritakan aktivitas dalam rangka pentas seni 17 Agustus 2021 di desa kita, di Desa Rendenau ini. Jadi seperti yang anak-anak lihat di dalam teks itu, ada 2 tim yang akan ditampilkan saat pentas seni 17 Agustus nanti. Jadi di dalam teks cerita itu kedua tim ini akan menampilkan berbagai bentuk gerakan dan formasi yang bervariasi. Nah, jadi mereka ini nanti akan menampilkan formasi yang bervariasi. Mungkin ada yang mau bertanya dulu terkait dengan teks yang ditampilkan ini? Oke, kalau tidak ada berarti Pak Guru bisa bertanya ya. Mau bertanya Pak? Oh ya, silakan. Di sini Pak, perempuan semua, mana laki-lakinya Pak? Nah, jadi kebetulan tim tarinya Sanggar Tari Lawelenggong ini perempuan semua. Jadi cantik-cantik lagi perempuannya. Oh, begitu ke Pak? Iya, baik. Baik, saya boleh bertanya ya? Tadi kan anak-anak sudah melihat ada kedua tim tari yang akan ditampilkan dalam pentas seni nanti. Kira-kira satu timnya itu berapa orang itu yang anak-anak amati itu? Halo? Ada yang 6 orang, ada yang 4 orang. Iya, terima kasih Pak Pinson. Jadi satu timnya terdiri dari 6 orang, kemudian ada 4 orang ya. Baik, langsung saja ke kegiatan kita, kegiatan berdiskusi. Untuk itu saya minta adik-adik, anak-anak semua duduk berkelompok. Silakan ya. Silakan duduk berkelompok. Jadi kita ini terdiri dari 20 orang. Ada? Baik. Bapak akan membagikan kita ini ke dalam 4 kelompok. Kalau Bapak bagikan kita ke dalam 4 kelompok, berarti masing-masing kelompoknya itu ada berapa orang di situ? Halo? Halo anak-anakku sekalian, sudah tidur? Halo Pak. Pak. Jadi sekarang ini kita diminta untuk duduk berkelompok ya. Dari 20 orang ini, jadi Bapak minta kita membentuk 4 kelompok. Kalau Bapak minta bentuk 4 kelompok, berarti dalam satu kelompok ada berapa orang? 5 Pak. 5 orang Pak. Iya, terima kasih. Jadi ada 5 orang ya. Jadi sebentar ini kita dalam satu kelompok ini ada 5 orang. Baik, kelompok satunya diketuai oleh Yohanes Rianto, ya. Kemudian kelompok 2-nya ada diketuai oleh Bison. Kemudian kelompok 3-nya diketuai oleh Francisca. Dan kelompok 4-nya diketuai oleh Anastasia. Dan kelompok 5 ada kelompok 5? Ada Pak, 4 Tidak saja. ada. Tadi kan kita diminta untuk buat 4 kelompok. Ya, masing-masing ketua kelompoknya itu cari sendiri anggotanya.
Ya. Atau begini saja, biar saya tentukan ya. Ya. Oke, sudah ya? Baik. Itu tadi kita sudah dalam bentuk 4 kelompok. Dalam 4 kelompok sekarang ya. Seandainya tadi Bapak minta dari 20 orang, kita 20 orang ini saya minta membentuk 2 kelompok. Kira-kira satu kelompoknya itu ada berapa? Halo? 10 Pak. 10 ya, terima kasih. Jadi kalau Bapak minta tadi kita dibentuk dalam 2 kelompok, berarti satu kelompoknya ada 10 orang. Tetapi sekarang Bapak minta kita duduk dalam 4 kelompok, maka satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Ya, baik. Nah, apa yang mau kita buat dalam kegiatan kelompok ini nanti? Anak-anak diminta untuk berdiskusi ya terkait dengan apa yang anak-anak lihat tadi di dalam teks yang Bapak tayangkan melalui PowerPoint ini. Ya, sudah dapat lihat tadi tuh teksnya ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Baik, Bapak akan membagikan masing-masing kelompok LKPD ya. Akan bagikan LKPD-nya seperti ini. Ya. Jadi LKPD yang anak-anak dapatkan di kelompok seperti ini. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik. Maksudnya apa ini LKPD? Jadi, anak-anak, LKPD ini nantinya sebagai media untuk anak-anak dapat menuangkan diskusinya. Ya. Jadi sebentar anak-anak diminta untuk berdiskusi terkait apa saja pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD itu dan mengisinya di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan ini. Ya, sudah dapat, Sob? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Sedikit saya jelaskan cara kerja dari LKPD yang Bapak buat ini. Ya. Jadi, anak-anak sebentar menuliskan nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya apa, nah, siapa-siapa ditulis di sini. Lalu berikutnya, jadi tujuan dari kegiatan kita ini, misi LKPD ini adalah menjelaskan pengertian dari faktor kelipatan suatu bilangan dan menentukan faktor bilangan, serta menuliskan aktivitas yang berkaitan dengan konsep faktor bilangan. Jadi aktivitas ini nanti aktivitas kita sehari-hari yang berkaitan dengan konsep faktor bilangan. Ya, ini korek. Nah, lihat di aktivitas kedua, aktivitas pertamanya ini yang anak-anak diskusikan sebentar di dalam kelompoknya itu. Pertanyaannya, dari 2 tim penari dalam gambar masing-masing membentuk formasi. Nah, kira-kira kemungkinan formasi berikutnya dari kedua tim penari dalam gambar itu mereka akan menampilkan formasi-formasi apa saja. Nah, seperti tadi ya, kegiatan kita dalam membagi kelompok tadi itu ya. Nah, jadi Pak Guru tadi minta kita membentuk 4 kelompok. Nah, membentuk 4 kelompok dan yang terdiri dari satu kelompoknya ada 5 orang. Nah, itu yang namanya formasi ya. Jadi formasi 4-5, artinya 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi anak-anak di sini nanti diminta untuk mengidentifikasi gambar dari penari yang ada dalam teks PowerPoint tadi itu. Tim 1 di situ ada berapa orang di situ? 6 Pak. Ada 6. Tim 2 ada
orang Empat, ya. Pak. Iya. Jadi kita di sini di dalam LKPD nanti akan mengidentifikasi jumlah timnya, kemudian didiskusikan terkait dengan kemungkinan membentuk formasi baru. Ini, di situ saya sudah kasih contoh ya. Di kolom 1, formasi 1 misalnya. Formasi 1 itu satu baris itu sama dengan 6 orang. Jadi kemungkinan pertama mereka menampilkan formasi pertama itu adalah satu baris 6 orang. Kemudian tim 2-nya satu baris terdiri dari 4 orang. Nah, di sini nanti diminta kepada anak-anak dari dalam kelompok mendiskusikan kira-kira formasi berikutnya yang mereka akan tampilkan itu berapa. Nanti diisi di dalam sini. Bisa ya? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Lalu berikutnya dari tabel di atas itu di dalam LKP-nya disimpulkan dengan menggunakan kalimat matematika. Jadi kalau di atas tadi mereka tabelnya itu disajikan dalam bentuk kalimat cerita ya. Sekarang coba kita simpulkan dalam bentuk kalimat matematika. Misalkan di situ sudah ada satu nomor contohnya di situ. Misalkan di tabelnya tadi tim 1 berjumlah 6 orang, berarti dalam tabel matematikanya itu sama dengan 6. Nah, satu baris sama dengan 6 orang. Oh, berarti kalimat matematikanya 1 kali 6. Karena 1 kali 6 itu kan sama dengan 6, tak? Nah, Ya. Iya. Jadi begitu. Jadi sementara itu diminta untuk menyimpulkan dalam kalimat matematika terkait dengan apa yang sudah kita isi di dalam tabel pertama itu. Ya. Jadi begitu cara kerja LKPD-nya ya. Bisa toh? Halo? Pak, bisa. Ya, terima kasih. Baik. Langsung saja Bapak beri kesempatan untuk teman-teman berdiskusi, untuk adik-adik berdiskusi dalam kelompoknya dan menuangkan hasil diskusinya di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Baik, silakan. Jadi durasi waktunya saya kasih kesempatan 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah, Pak. Oke, sudah ada ya. Ada yang belum? Kelompok yang belum sudah? Mana? sudah semua, Pak. Sudah semua. Nah, sekarang kalau begitu Bapak kasih kesempatan untuk mempresentasikan masing-masing kelompok hasil diskusinya. Nah, dari hasil presentasi ini nanti diminta kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi diskusi dari teman yang sedang melaksanakan presentasi. Silakan. Mulai dari kelompok 1. Ketuanya tadi siapa? Ya, Yohanes Rianto. Silakan. Ketua kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok berikut. Ya. Oke, sudah, Pak. Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Baik. Sekarang semuanya sudah melaksanakan presentasi hasil diskusinya dengan baik. Untuk itu saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Karena kita semua sudah mempresentasikan, sudah mendiskusikan dengan baik, sudah bekerja sama di dalam kelompoknya. Oke. Baik. Berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, jadi
dalam menentukan faktor suatu bilangan, ya, itu dapat kita cari dengan menggunakan tabel perkalian. Karena faktor bilangan itu adalah apa tadi? Berdasarkan simpulan hasil diskusinya. Coba kelompok 1. Faktor bilangan tadi itu apa? Ya. Jadi faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Ya. Sepertinya contoh tadi. Misalnya kelompok 1 ada 6 orang. Ya. Jadi faktor dari 6 itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan 6. Ya. Misalnya 1 itu bisa membagi habis bilangan 6. Nah, 6 dibagi 1, Vincent berapa? Halo? Mike Vison. 6 dibagi 1, 6 ya? Iya. 6, Pak. Oke, kemudian 6 dibagi 2 berapa? 3, Pak. 3. Ya. 6 dibagi 3? 2, Pak. 2. Jadi, kesimpulannya bahwa faktor dari 6 itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Mengapa? Karena bilangan-bilangan itu yang dapat membagi habis bilangan 6. Iya. Mengapa bilangan 4 tidak termasuk di sini? Coba, Francisca. Kenapa 4 tidak termasuk dari bagian dari faktor dari 6? Karena 6 tidak bisa bagi 4, Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Julianus ini. Ya. Jadi 6 itu tidak bisa membagi habis, 4 itu tidak bisa membagi habis bilangan 6. Ya. Jadi faktor suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Ya, baik. Lalu apa saja konsep aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan faktor? Nah, salah satunya tadi adalah pembagian kelompok tadi di awal tuh ya. Nah, itu salah satu bentuk aktivitas kegiatan kita sehari-hari yang mencerminkan faktor suatu bilangan. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Tibalah kita di penghujung pembelajaran. Ya. Di akhir pembelajaran ini, Bapak mau memberikan tes kepada anak-anak. Jadi tes ini terdiri dari 10 nomor. Ya. Nanti anak-anak akan kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya. Jadi tesnya pilihan ganda semua. Ya. Jadi silakan kerjakan tes. Setelah itu nanti dikumpulkan ke saya. Nanti besok saya akan beritahukan hasilnya. Oke? Silakan. Ya, oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, Bapak berpesan sekali lagi supaya kita harus rajin belajar ya. Sebagai generasi penerus bangsa ini yang bertugas untuk melanjutkan perjuangan dari para pahlawan, tentunya kita harus menjadi generasi yang cerdas. Maka dari itu, supaya jadi generasi yang cerdas, harus belajar ya. Dan jangan lupa biasakan diri hidup sehat. Ya, ingat pesan Ibu, 5M. 5M itu apa? Ison? Mencuci tangan. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi biasakan diri untuk berbudaya hidup sehat. Baik, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa. Saya minta anak Julianus memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang
Sampai jumpa pada besok di pembelajaran selanjutnya. Ya, itu saja Pak, Bu. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, mungkin saya kasih kesempatan satu teman menanggapi. Silakan memberikan komentar terhadap penampilan Pak Yohanes tadi. Silakan satu orang. Silakan Bapak Ibu, supaya kita lebih cepat lebih baik supaya kita bisa lanjut ke orang berikutnya. Pak Saferidus mungkin mau memberikan masukan, silakan. Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Dari Pak Saferidus tidak ada. Ibu Francisca? Bagaimana Ibu Francisca? Sepertinya tidak ada semuanya Ibu. Kami tunggu di LMS. Kalau dari Pak Julianus bagaimana? Ya Ibu. Tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin dari saya Pak ya. Dari saya yang pertama di pembuka itu motivasinya masih belum nampak motivasi. Mungkin persepsi tadi sudah nampak, motivasinya yang belum. Kemudian di dalam kegiatan inti Adi hampir entah mungkin saya yang salah dengar atau bagaimana, tapi Pak menyebutkan 4 tidak bisa dibagi 6. Harusnya kan 6 yang tidak bisa dibagi 4 gitu. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya. Jangan salah sebut. Jadi yang tidak bisa dibagi itu kan 6 tidak habis dibagi 4, bukan 4 yang tidak habis dibagi 6 gitu. Biar jangan salah konsep. Ya, Bu. Kalau untuk penutupnya sudah bagus, mengajak anak-anak tadi simpulan bersama. Jadi perhatikan supaya tidak salah sebut angka ya Pak ya, jangan terbolak-balik gitu. Ya, Bu. Ya, kemudian di LKPD itu tulisannya Pak punya tadi masih LKS, lembar kerja siswa. Bisa diperbaiki jadi lembar kerja peserta didik. Ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Garis besarnya sudah, mungkin tadi waktunya tadi saya minta 15 menit tapi ini hampir sudah lewat dari setengah jam. Maaf, Bu. Ya, mungkin lebih untuk yang berikutnya lebih dipercepat lagi Bapak Ibu. Oke, baik. Itu dari saya, mungkin nanti setelah rekamannya diputar bisa diulang, bisa diupload oleh Bapak Ibu, jadi bisa ditonton lagi, bisa dikasih masukan lagi lewat LK ya. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Silakan Pak, mau menunjuk orang berikutnya siapa? Orang berikutnya Pak Saferidus Gampar. Pak Saferidus. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, kita menunggu Pak Dami stop record untuk Pak Yohanes ya.